Halo bro-bro semua. Kali ini kita berada di konten Nusantara bersama gue Edo Wijaya. Kali ini kita akan membahas berita-berita apa saja yang menarik di negeri kita, bro-bro. Mari kita mulai langsung aja. Let's go. Oke, bro-bro, terima kasih masih stay ya di channel saya di Edo Wijaya. Kali ini kita akan membahas tentang berita-berita apa saja yang dilakukan di sekitar kita yang menjadi topik hangat dan lain sebagainya. Yang lagi hangat tentu saja kali ini tentang masalah politik sih, bro-bro ya. Politik yang semakin banyak plot twist yang terjadi, bro. Apalagi kali ini mendekati dengan Pilkada DKI yang entah gimana ceritanya. eh Banyak sekali hal-hal yang menggemparkan kemarin-kemarin ini tentang mundurnya dari Pak Airlangga, kemudian ditinggalkannya Pak Anies oleh partai pengusungnya waktu kemarin waktu pemilihan presiden. Dan akhirnya semuanya gak tertebak, bro ya. Masyarakat hanya bisa menilai dengan kacamatanya sendiri-sendiri apa yang dilakukan mungkin para elit. Ya kita hanya bisa menerka saja dan menyimpulkan masing-masing, bro. Tapi sesungguhnya cerita yang kebenarannya itu kita juga nggak tahu, bro, dengan banyaknya plot twist yang terjadi sekarang ya. Semoga saja membaiklah ya, bro, ya. Terkait masalah politik ini ya, entah bagaimanapun ceritanya, semoga menjadi Indonesia itu lebih baik, bro. Oke, yang pertama ini tentang politik juga. Jelang pilkada, 4 partai gelar rapat akbar tentukan ketum di pekan ini, bro. Yaitu Golkar yang kemarin Pak Erlangga ya mengundurkan diri menjadi ketum dari Golkar yang mengejutkan, tak ada angin, tak ada hujan, tak ada apa-apa, tiba-tiba mengundurkan diri. Dan hal ini pun dikaitkan dengan ikut campur tangan dari presiden. Cuma dari presiden juga seperti biasa nggak mau berkomentar banyak, hanya ya silakan komunikasikan dengan partai terkait karena ini nggak ada hubungannya, itu menurut presiden. Dan akhirnya sekarang ini ditentukan dengan calon-calonnya ya pastinya ya sudah ditentukan ya, kayaknya Pak Bahlil dan sebagainya kayak gitu, bro. Dan apakah gebrakan-gebrakan ini juga mempengaruhi nanti ketika Pak Jokowi sudah benar-benar turun dan digantikan Pak Prabowo? Apakah ini rumah singgah baru bagi Pak Jokowi? Saya juga kurang paham dan mungkin arah anginnya sekarang lagi mengarah ke situ, bro. Jadi mungkin tempat yang baru disiapkan gitulah intinya ya bagi presiden yang mau lengser kayak gitu, bro ya. Karena nggak mungkin lagi ya Pak Jokowi kan dulu kader dari PDIP dan kembali ke PDIP kayaknya memang bukan solusi untuk sekarang ini. Jadi ya mau nggak mau sih harus menyiapkan tempat baru, bro. Dan dikadang-kadang yaitu Partai Golkar adalah solusinya. Coba kita lihat nanti seperti apa. Apakah tebakan kita benar atau makan plot twist lagi, kita nggak ngerti, bro. Kita tunggu saja. Kemudian berita yang kedua. Siasat calon boneka lawan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta bak seperti Gibran di Solo. Kejadian terulang lagi ya. Ini dari Pilkada DKI, Ridwan Kamil versus calon boneka di Pilgub Jakarta. Keberadaan calon boneka menguat seiring keputusan KPU DKI Jakarta yang mengesahkan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sebagai calon dari jalur independen. Gimana ya? Karena semua partai sudah menjadi satu dan akhirnya kok bisa ya orang yang seperti ini jalur independen? Kayaknya kalau menurut saya meskipun saya berminat ketika menjadi gubernur DKI, kayaknya nggak akan saya lakukan, bro. Karena udah tahu pasti kalah
dan pasti buang-buang uang. Dan kalau saya sendiri yang maju di sana nggak mungkin, bro. Meskipun saya punya uang gitu misalkan, karena itu hal yang percuma, bro. Ngapain ya saya buang-buang duit dengan halnya yang pasti kalah. Apakah sekali lagi kita hanya bisa menebak apakah ini hanya settingan dan lain sebagainya. Cuma permasalahan di sini yang masih kita nantikan lagi yaitu PDI Perjuangan, karena dia juga bisa mencalonkan sendiri partainya, karena dia nggak masuk koalisi ini, bro. 12 partai ini yang udah besar banget bergabung menjadi satu. Dia mengusung Pak Ridwan Kamil. Nah, calonnya ini PDI Perjuangan, dia juga mempunyai kartu as yang kita tahu yaitu Pak Ahok, bro. Nah, ini mungkin bisa melakukan perlawanan balik. Nanti mungkin kayaknya jadi seru ini, bro. Kita lihat aja ya, Pilkada DKI ketika nanti ini jadinya seperti apa ya. Ketika semua partai besar dilawankan dengan PDI Perjuangan, misal ketika Ahok dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Dan lebih plot twistnya lagi, misal nanti bahkan Pak Ahok bisa saja disandingkan dengan Pak Anies Baswedan. Men, ini bakal seru sekali, bro. Kita lihat lagi apa saja yang nanti akan diperbuat ya dengan para elit kita. Seru sih ini. Saya prediksi bakalan seru ini, bro. Karena dengan ketegangan selama ini PDI Perjuangan, saya rasa nggak akan menyerah begitu saja, bro, dengan keadaan mereka menjadi oposisi, dan dia sudah menyatakan nggak akan gabung kepada uh, apa ya jajaran yang akan datang. Dia bersikap menjadi mempunyai idealisme sendiri dan siap berada berseberangan dengan pemerintahan. Wah, ini keren. Kita lihat nanti gimana ya. Pak RK sejatinya juga sudah kuat, bro. Cuma kalau musuhnya Pak Ahok plus Pak Anies, ini gimana ini? Dengan dibaliknya berbagai partai di belakang dari Pak RK, ngelawan orang yang sudah pernah bertahta di DKI. Perlu dinantikan ini, bro. Bakalan seru saya rasa. Oke. Next. Kemudian berita selanjutnya juga lagi heboh juga. Jessica Wongso tersenyum keluar lapas Pondok Bambu hari ini, bro. Ini banyak sekali yang mengira kok awalnya itu 20 tahun, belum sampai 10 tahun udah bebas dan sebagainya. Ya, karena mungkin gimana ya? Ya proses hukumnya kan pasti diikuti ya dan sebagainya. Dan banyak juga yang ngerasa emang Jessica Wongso ini bukan tersangka yang asli, bro. Gimana rasanya ketika kalian itu dituduh sebagai orang yang bersalah dan divonis 20 tahun, men, itu sungguh nggak terfikirkan buat kita ya. Dengan sistematis yang seperti ini, kalian tiba-tiba dituduh melakukan sesuatu yang bukan kalian lakukan dan didakwa sampai 20 tahun. Itu sih kayaknya benar-benar kesambar petir lah ya, bro ya. Seperti halnya kayak kemarin itu kasus Vina ya, yang viral, kemudian tangkap orang dan orangnya salah, itu juga kayaknya nggak apa ya. Kalau kita diposisikan sebagai Peggy yang kemarin itu salah tangkap, itu sih kayaknya bakalan muak dengan perlakuan hukum. Dia udah sampai eh, masuk penjara, kemudian cerita sampai ya ada kekerasan di sana dan lain sebagainya. Ternyata salah tangkap. Dan itu semua tidak lepas dengan apa ya, kasus-kasus yang krusial kayak gini sih harusnya ditanganin dengan benar ya. Saya rasa agar nggak merugikan orang banyak ya. Selain merugikan, pasti akan mencoreng nama instansi terkait. Kenapa kok bisa salah tangkap, dan juga ya siapa men yang mau dijeblosin ke penjara dengan dia nggak salah, ya pasti ngotot lah ya.
siapapun ya orang nggak salah ya pasti ngotot dengan eh, dakwaan ketika emang nggak bersalah ya ngapain gitu. Tapi ya emang lucu sih ya. eh, Ketika hal-hal seperti itu masih terjadi, bro. Kemudian berita selanjutnya yaitu anggaran makan siang gratis RP 71T resmi masuk APBN tahun 2025. Berbahagialah kalian, bro, ketika emang masakan dari eh, kalian itu nggak suka masakan orang tua kalian dan pegel keadaan kali ini di tahun 2025 tinggal nunggu ganti tahun aja, bro. Kalian akan merasakan ya makan siang yang layak. Itu versinya sekarang ya. Kan kalau makan siang gratis bergizi karena tujuannya itu menghindari masalah gizi buruk, stunting dan lain sebagainya. Ya mungkin masih banyak perdebatan terkait masalah ini. Kalau kita whatever lah ya, yang penting anak kita ataupun keluarga kita mendapatkan makan siang gratis kan otomatis mengurangi beban satu kali makan. Lumayan, men. Oke. Kita lihat dengan anggaran 71T ini bakalan menjadi apa? Apakah mempengaruhi emang moral, mempengaruhi pemikiran dari anak bangsa kita? Kita lihat aja. Sekali lagi ya, kita hanya bisa wait and see, bro, terkait hal ini. Karena nggak mungkin instan kayak gini ya. Apakah anak yang dulunya makan tempe saja mungkin ya, hanya sederhana ketika ditambahi lauk pauk mendapatkan peringkat yang lebih baik di kelasnya? Mungkin itu bisa terjadi, bro. Kayak gitu, hanya modal makan gratis. Ya, semoga saja menjadi harapan yang baru ya. Dengan anggaran yang segede ini, semoga berdampak positif. Sayangnya nanti ketika hal ini nggak berdampak, men, ini sayang sekali ya. Uang yang besar dialokasikan kepada hal yang sia-sia. Kayak gitu. Harusnya sih ketika udah dibenerin masalah gizinya, kurikulumnya juga harus diketatin, bro. Harus mempunyai tujuan yang jelas gitu ya, pendidikan. Jadinya berisi di otaknya. Percuma kan otaknya kosong tapi dia nggak pernah belajar dan lain sebagainya. Sama aja, men. Taunya cuma main-main, mabar dan lain sebagainya. Bocil-bocil sekarang kan kayak gitu, bro. Adanya gadget, mungkin malah membuat apa ya, uh, anggaran yang sebesar ini karena dia seringnya mabar dengan temannya, akhirnya ya sia-sia kayak gitu. Harusnya ditekan nih. Dengan anggaran sebesar ini kalian harus mendapatkan nilai sekian. Wah, gitu. Keren kayaknya. Itulah, bro. Wait and see aja lah. Nah, ini yang berita tadi, bro ya. Kans duet Anies dan Ahok di pilkada terbuka lebar usai putusan dari MK, bro. Cuma masalahnya kan Pak Ahok udah secara terang-terangan kemarin itu kontra dengan Pak Anies. Apakah mungkin mau beliau bersandingan dengan Pak Anies ya, bro? Tapi kalau melihat track record, bahkan pasangan dari Pak Anies Caimin pun kemarin sampai pernah ya kayaknya udah satu visi sama Pak Anies dan lain sebagainya. Ternyata sekarang dengan dia nggak bisa jauh sama namanya kekuasaan, akhirnya meninggalkan partnernya ini, bro. Apakah Pak Ahok akan hal yang sama, bro? Melupakan sakit hatinya beliau ketika dulu, kemudian sekarang bisa dipersatukan oleh PDIP, kita juga nggak tahu. Men, kalau ini bisa dipersatukan, wah ini Pak RK mendapatkan ujian yang benar-benar kuat ini, bro. Mungkin PDIP akan bounce back dengan kebesaran dari partainya ketika mereka bisa menyatukan dua orang ini, bro. Kayaknya ya. Sekali lagi ini hanya prediksi ya, masyarakat awam aja. Kita hanya bisa melihat
dari keseruan-keseruan yang ada di negara kita, bro. Oke, mungkin itu ya berita-berita yang di panas di negara kita ini sekarang ini di minggu-minggu ini, bro ya. Karena kebanyakan sih politik sih kayaknya ya. Nggak ada berita-berita yang sosial yang lain yang menusuk gitu ya. Masih ramai dengan para politikus. Kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan random. Eh, Bagaimana cara memulihkan otak setelah kecanduan PMO? Kita lihat bro artikel-artikel yang nggak jelas ini. Setelah mengalami kecanduan PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme dalam jangka waktu yang lama, otak dapat mengalami dampak yang signifikan. Namun, ada cara-cara untuk memulihkan otak setelah kecanduan PMO. Setelah kita membahas cara-cara pemulihan otak, mari kita lihat beberapa data hasil riset dari dampak kecanduan PMO di otak. Oke, menurut sebuah studi dilakukan oleh Universitas Cambridge, kecanduan PMO dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi otak. Jadi, kalian jangan pernah menyepelekan namanya masturbasi, bro. Studi tersebut menemukan bahwa orang yang kecanduan PMO memiliki volume abu-abu yang lebih rendah dibandingkan otak yang terkait dengan kontrol impuls dan pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa kecanduan PMO dapat mempengaruhi neurotransmitter dopamin dalam otak yang dapat mempengaruhi respon otak terhadap rangsangan seksual. Namun meskipun dampak kecanduan PMO dan otak dapat signifikan, ada harapan untuk pemulihan dari kecanduan tersebut. 1. Berhenti dan menghindari paparan. Ya, ini benar, bro. Kemudian, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah berhenti dan menghindari paparan terhadap konten-konten pornografi. Hal ini dapat membantu otak untuk pulih dan mengurangi tingkat kecanduan. Terapi dan konseling, aktivitas fisik, meditasi relaksasi, dan peningkatan kualitas tidur. Ya, kalau satu-satunya sih, men, harus dipaksa ya. Buat kalian yang mungkin sudah kecanduan namanya otak, terbiasa dengan hal-hal yang berbau enak, pasti keinginan lagi dan lagi itu akan timbul. Apalagi ketika kalian itu mengalami banyak situasi di rumah sendirian. Nah, itu adalah indikasi-indikasi atau situasi-situasi yang pas dilakukan. Makanya ya, sebisa mungkin kalian sibukkan hari-hari kalian dengan hal-hal yang berguna, men. Kayak gitu. Entah apapun ya. Buat aktivitas diri kalian menjadi lebih padat sehingga kalian nggak akan terfikirkan hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti ini biasa terjadi ketika orang yang sering kurang beraktivitas, kurang bersosialisasi, dan jatuhnya ya main HP, main gadget, dan lain sebagainya, di kamar, dikunci, ya kayak gitulah. Itu bro. Harus ada paksaan dari diri kalian sendiri bro, untuk menghindari dari kecanduan ini. Oke, kayak gitu. Kemudian apa kebiasaan orang cerdas yang patut ditiru? Yang satu membaca secara konsisten, oke benar, berpikir kritis, berkomitmen pada pertumbuhan pribadi, kemudian keteraturan dan disiplin, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, beradaptasi dengan perubahan, berempati dan mendengarkan, berpikir kreatif, menjaga kesehatan fisik dan mental, menempatkan fokus pada tujuan. Ya benar, ini cuma bahasanya normatif ya. Yang saya sepakat hal ini yaitu yang pertama membaca secara konsisten. Apapun ya. Sekarang itu membaca itu nggak harus dengan fisik bukunya, bro. Kalian ya internet juga mempengaruhi banget sih, bro ya. Terkait masalah ya kayak gini. Kalian sering baca-baca artikel, berita, dan lain sebagainya itu memberikan wawasan kalian. Karena di setiap berita sekarang itu kayaknya sudah terkotak-kotak ya. Misalkan kalian mau tahu otomotif ya, ada bidangnya di otomotif. Kalian lebih tertarik sama gadget gitu juga bisa. Kalian lebih tertarik kepada politik juga ada. Atau isu-isu sosial juga ada gitu loh. Jadi intinya kita harus membiasakan kita membaca karena apapun yang kita baca pasti otak itu akan menyerap, bro.
sedikit banyak ya, pasti akan nyantol di kepala kalian, Bro. Jadi ya, orang yang cerdas itu ya, yang otaknya berisi, Bro. Kayak gitu. Jadi, eh, sebisa mungkin otak kalian terisi dengan hal-hal yang emang perlu dan berguna ya buat kehidupan kalian, kemudian orang di sekitar, kemudian apa ya, masukan-masukan di otak kalian itu yang berguna lah intinya kayak gitu. Kemudian yang saya setuju juga, disiplin juga perlu bro ya. Keteraturan disiplin buat schedule kalian tadi ya. Eh, satu harian itu kalian itu ngapain aja itu dibikin bro ya. Jadi ya bakalan terpola hidup kalian itu bakalan seperti itu bro. Kemudian yang saya sepakat lagi juga terkait masalah menjaga fisik dan mental kayak gitu. Percuma kalian pinter tapi sakit-sakitan bro ya. Karena ya kalau orang sakit pasti nggak bisa mikir, udah pasti itu. Sepintar apapun kalian, tapi ketika tubuh kalian itu merasakan ketidakenakan, men, itu saya rasa ya lebih baik tiduran sih daripada berpikir kepada hal yang lain, men. Karena ya fisik kita nggak memadai terkait hal itu ya. Kemudian menempatkan fokus dan tujuan. Tujuan ini juga penting. Kalian ingin menjadi apa, itu yang kalian pelajari, yang kalian baca, yang kalian tuju, bro. Kayak gitu. Jadi ya sekali lagi tujuan itu sangat penting buat diri kalian. Hal apa yang simpel tapi membuatmu itu tampak pinter, bro? Hal apa ya yang simpel tapi pinter ya? Ada cara simpel buat kelihatan pinter tanpa harus belajar bertahun-tahun. Caranya gampang. Bikin orang lain tampak bodoh dengan ngomongin topik yang jarang diketahui. Itu hanya akal-akalan saja sih menurut saya. Ini trik klasik yang sering dipakai orang-orang yang pengen tampil menonjol dalam percakapan. Mereka sengaja nyari topik-topik obscure atau niche terhadap bahasan dengan penuh kepercayaan diri. Akibatnya orang lain jadi bengong, merasa nggak tahu apa-apa. Itu tadi sih bro, percuma sih kalau kalian hanya mengakali topik kalian, tapi nyatanya kalian nggak tahu apa-apa. Hal seperti ini kayaknya juga nggak terlalu ini sih bro ya. Nggak terlalu berguna juga ya. Buat apa sih kalian tampak pinter, sok tahu itu kayaknya lebih banyak mendengar aja sih bro ya. Daripada kalian kelihatan sok pinter kayak gitu. Malah nggak ada yang deket sama kalian. Kayak gitu. Karena orang sok pinter itu biasanya bikin orang muak dan akhirnya menjauh pada diri kalian bro. Nggak usah lah jadi sok pinter itu buat apa. Lebih banyak kalian itu mendengarkan itu lebih bagus menurut saya. Ketampung dulu. Mending jadi orang yang nggak ngerti apa-apa aja lah. Jadi jangan jadi orang yang sok tahu. Apa saja ide yang usaha jasa yang modal sedikit namun tetap menjanjikan. Ini jadi inspirasi sih ya. Ya ide bisnis itu sekali lagi terserah kalian ya. Karena pada dasarnya kalau menurut saya apapun usaha kalian itu pasti ada sumbernya, pasti ada trafficnya, pasti ada konsumennya, bro. Tinggal gimana cara kalian mempromosikan. Yang lebih penting lagi sih kalian menjalaninya dengan enjoy, bro. Apapun ya, apapun usaha kalian, tapi kalau kalian nggak suka dengan apa yang kalian lakukan itu percuma, men. Kayak gitu. Mending kalian marginnya dikit, tapi kalian suka gitu loh. Jalanin itu, enjoy. Jadi usaha kalian akan jangka panjang kayak gitu. Percuma kalau kalian itu melakukannya hanya karena uang, tapi kalian nggak suka, itu kayaknya bakalan cepet bosen bro. Trik apa saja yang semua orang itu harus tahu? Yang pertama, jika ingin lebih disukai oleh kelompok tertentu, semakin seringlah bertemu mereka. Terbukti kita akan lebih suka dengan orang yang sering kita lihat, men. Ini juga benar. Kalau kita mau disukai dengan kelompok tertentu ya kita harus sangat sering bertemu dengan mereka, kemudian saling menunjukkan kayak gitu ya. Karena orang yang sering melihat kita pasti lama-kelamaan juga akan, wah ini tahu ya. Kalau kalian nggak pernah ngelihat orangnya, kemudian dia tuh datang dan sok pinter itu
bikin orang jengah dengan kalian bro. Kemudian istilah beli lingkungan itu benar adanya. Kita akan cenderung akrab dengan orang yang dekat dengan kita, misal satu organisasi, rumah dekat, dan ya ini benar juga. Kemudian yang ketiga, orang lain terintimidasi dengan prestasi Anda. Spill sedikit kegagalan Anda. Nah ini tadi. Jadi orang itu jangan terlalu sombong ya. Meskipun kalian punya skill ataupun spesifik prestasi yang kalian punya, tapi ya nggak usah ditunjukin kepada orang. Soalnya orang bakalan menjauh dengan orang-orang yang seperti ini bro ya. Yang tiba-tiba nggak ada orang tanya, tapi dia membanggakan prestasi dari dia itu juga red flag menurut saya. Nggak usah dideketin orang-orang kayak gini. Jika ingin merubah kecenderungan seseorang, bisa dengan label positif dan perilaku positif. Terbukti dengan label positif, orang akan menjadi lebih bersemangat untuk melakukan hal-hal yang positif. Ya, benar bro. Jadi kalau kalian itu kebiasaan melakukan hal negatif, coba evaluasi apa yang kalian lakukan itu pasti berdekatan dengan hal-hal seperti itu bro ya. Kayak gitu. Contohnya tadi, kalian sering melakukan PMO, kan negatif. Tapi kalau kalian pengen merubahnya ya kalian harus stop hal-hal itu menjadi lebih ke positif ya. Jangan ada yang bersirisan hal-hal tersebut dengan konten-konten yang seperti itu. Kayak gitu, jauh-jauhin. Itu harus mempunyai keyakinan dan kekuatan pada diri kalian. Dan jika ingin disukai dan memiliki banyak teman, jangan terlalu menonjolkan kekayaan, tampilan dari orang ataupun kaum mid rank menggunakan simbol status. Ya ini kebiasaan anak-anak orang kaya. Kalau kalian pengen disukain juga nggak usah terlalu menonjolkan apa yang kalian punya, nggak usah menonjolkan privilege kalian, ya tampilkan diri kalian itu sebagai ya kaum yang setara aja lah, kayak gitu. Jadi low profile, jadi orang itu jangan terlalu uh, serba instan gitu bro. Jadi orang itu akan senang dengan kalian. Mungkin itu aja bro ya, semoga bermanfaat ya kali ini. Nusantawa kali ini ya kita hadapin masalah-masalah kita dengan nggak usah terlalu serius-serius bro ya. Mungkin banyak sekali berita-berita yang plot twist dari pikiran kita yang nggak kita sadarin dan akhirnya sekarang itu menjadi hal yang nggak pernah terjadi sebelumnya dan akhirnya merubah paradigma kita. Kita hanya bisa menerka-nerka. Kemudian kita lihat saja nanti gimana keseruan dari semua ini. Ujungnya itu apa sih itu? Mungkin nanti akan terjawab ya sekitar 2-3 bulan ke depan bro. Akan terang benderang arah dari politisi ini mau kemana kayak gitu. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan tadi ya itu bro ya buat kalian ya jangan sering-sering PMO lah karena merusak pemikiran. Percuma men kalau Mas Gibran tadi sudah ngelakuin 71T buat tahun depan tapi kalian sukanya PMO men. Mau jadi apa men? Negara kita nggak akan sesuai dengan tujuan dari Mas Gibran tadi ya. Kita lihat saja apakah anggaran segitu akan berguna bagi kaum-kaum yang suka PMO seperti itu. Oke, sekian dari saya. Semoga informasi kali ini bermanfaat dan siap.